menjadi moderator dalam kegiatan kita adalah Pak Bambang Purwanto. Mohon izin Pak Bambang, saya perkenalkan Pak Bambang. Nah, Bapak Ibu, Pak Bambang Purwanto ini nama lengkapnya Bambang Purwanto Candrana, SKM, MKM. Beliau lahir di Palembang tanggal 5 Februari tahun 69. Bintangnya Aquarius ya Pak ya? Benar ya? Saat ini beliau merupakan ahli media Promkes dan ilmu perilaku di Direktorat Kesehatan Jiwa, Dirjenkesmas, Kemenkes. Pak Bambang juga merupakan lulusan Magister Promosi Kesehatan dari Universitas Indonesia, lulus UI pada tahun 2005 dan sempat mencicipi short course Food Nutrition Planning and Management University of Philippines, Los Baños, Philippines, dan lulus pada tahun 2003. Saat ini beliau memiliki riwayat pekerjaan dan jabatan yang cukup panjang ya Bapak Ibu daftarnya. Beliau sempat bertugas di Kalimantan Barat, akhirnya hijrah ke Jakarta ya Pak, dan menduduki beberapa posisi. Nah, saat ini beliau merupakan tim kerja promosi kesehatan dan kepekaan Keswa dan Amta, Direktorat Kesehatan Jiwa di Dirjenkesmas Kemenkes RI dari Maret 2023 sampai dengan sekarang. Sebentar Bapak Ibu, saya mute dulu suaranya sebentar. Iya. Nah, gua orang Jakarta malah diambil. Iya. Ya, Pak Bambang juga sempat melawat ya ke luar negeri dalam rangka tugas antara lain ke Bangkok, Kathmandu, Filipina, Jepang, Jeddah, Amsterdam, New York, Berlin, Jenev, Rusia, dan India. Waduh, luar biasa. Cukup banyak ya negara yang sudah dikunjungi oleh Pak Bambang. Dan tidak hanya itu, Pak Bambang juga mendapat berbagai penghargaan, terutama dalam pendidikannya. Beliau adalah wisudawan terbaik dan lulusan berpredikat cum laude pada Akta 3 IKIP Padang, Sumatera Barat tahun 96. Beliau juga juara 2 penulisan karya tulis ilmiah kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-33 tahun 97, mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau juga wisudawan terbaik dan lulusan berpredikat cum laude pada jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI tahun 2001. Beliau juga wisudawan terbaik pada jurusan Promkes Pascasarjana FKM UI tahun 2007 dan lulusan terbaik di Klat PIM 4 BPPK Cilandak Jakarta angkatan 17 tahun 2009. Bidang organisasi beliau adalah staf aktif dalam sebagai ketua satu pengurus pusat DPPKMI tahun 2021 sampai 2024. Beliau aktif sebagai tim pengajar ya. Saat ini beliau menjadi staf pengajar mata kuliah tinggi dasar, Manajemen Gizi Institusi, Metode dan FKI UI Syarif Hidayatullah. Beliau juga tim pengajar tim Nusantara Sehat Kemenkes RI sampai dengan sekarang, tim pengajar pesantren sehat Kemenkes dan juga tim pengajar kampus sehat Kemenkes Republik Indonesia. Beliau aktif menulis dalam bentuk karya ilmiah maupun tulisan populer dengan topik seputar gizi. Jadi cukup banyak kegiatan dari Pak Bambang Purwanto Candrana ini. Baik, saya persilakan untuk Pak Bambang dapat moderatori kegiatan pada siang hari ini. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Mbak Enda sebagai MC pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ke-10 Ramadan kita sudah kita lalui, mudah-mudahan keberkahan dan
maghfirah pada bulan puasa ini akan menjadi bekal lebih semangat belajar dan menjadi pembelajar yang sejati. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, pada hari ini 1 jam ke depan kita akan secara seksama berdiskusi, belajar dan memahami bagaimana dengan keadaan TV, ya. Namun sangat berbeda sekali. Umumnya kita akan belajar tentang TV, tentang apa itu TV, ya, tentang teoritisnya, ya. Namun kali ini kita akan belajar bagaimana kita akan belajar tentang komunikasi tentang TV. Untuk penyakitnya mungkin teman-teman sudah paham medikamentosa farmakolognya seperti apa, gitu ya. Tapi kali ini bagaimana orang masyarakat kita lebih paham tentang bagaimana untuk pencegahan agar tidak terjadi TB. Satu orang yang akan menyampaikan pada siang hari ini adalah Bapak Risang Rimbatmaja, itu seorang pakar komunikasi perilaku, ya, yang nanti akan berbagi informasi, ya, tentang apa itu komunikasi perilaku. Untuk lebih detailnya, saya sampaikan Pak Risang Rimbatmaja adalah seorang sarjana sosial, ya, sarjana komunikasi dari Universitas Indonesia. Beliau menggeluti dan menjadi spesialis C4D atau Communication for Development atau komunikasi pembangunan UNICEF untuk Indonesia. Beliau adalah fasilitator dan praktisi komunikasi perubahan perilaku. Sejak sekolah selalu menggeluti dunia komunikasi, bahkan selalu menjadi reporter dewan redaksi majalah sekolah. Sehabis menamatkan sekolah di SMA-nya, tertarik dengan ilmu komunikasi yang ada di divisi UI. Kemudian banyak belajar juga dari warga, tenaga kesehatan, teman, dan senior serta fasilitatornya sampai sekarang. Pak Risang juga pernah belajar dan bekerja di beberapa negara, di Republik of Kiribati, di Fiji, Tanzania, di Tonga, Samoa, Sudan, Timor Leste, dan Irlandia. Beliau juga dulu sempat membantu kita pada saat saya masih di Promkes untuk kegiatan KAP, ya, komunikasi antar pribadi, tentang stunting dan sebagainya. Nanti setelah itu kita juga akan bersama-sama akan mendengarkan dua orang yang sangat memiliki pengalaman yang besar, yaitu Bapak M. Henry Wahyono, seorang ahli nurse di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kusnadi di Bondowoso, di ruang perawatan TB, dan nanti satu lagi adalah penanggung jawab promosi kesehatan di Puskesmas Jatinegara, yaitu Saudari Ririn Juliana. Seperti apa? Mari kita bersama-sama dengarkan Pak Risang. Pak Risang sudah join di sini? Pak Risang monitor? Siap Pak Bambang. Ya, saya sudah mengenal lama Pak Risang. Pak Risang sekarang lebih menjalani hidup sehat yang kemarin beberapa tahun lalu sempat kegemukan. Subhanallah, sekarang sudah look-nya lebih good looking. Tapi untuk itu, Bapak sekalian, silahkan semua di mute agar kita betul-betul ke depan dapat mendengarkan hal yang sangat bagus. 15 menit untuk Mas Risang. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ini baru pertama kali di forum kemisan saya diperkenalkan secara detail sama Pak Bambang. Biasa kan cukup dibilang buah pisang, buah kedondong. P-nya pisang diganti jadi R dong, Risang nama saya. Udah cukup lah gitu ya. Jadi pengantarnya latar belakangnya lumayan panjang. Terima kasih Pak Bambang ya, sehat-sehat Pak Bambang. Alhamdulillah. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya diminta untuk sharing berbagi tentang KAP untuk TBC. Tapi kita mulai dari prinsipnya dulu, 3 prinsip. Kenapa? Nanti supaya pas kita bicara tentang teknik yang lebih operasional, ya teknik sehari-hari gitu ya, itu akan jauh lebih mudah. Ya.
Nah, saya cuma nganter dikit aja dengan beberapa prinsip KP, tapi nanti teman-teman yang lain kan ada Bu Ririn sama sama siapa ya tadi ya, saya lupa Pak Bambang. Mas Henry Oh ya Mas Henry dari RSUD ini ya, itu di nanti Bondowoso kita ada ya. Bondowoso ya. Mereka akan cerita Pusnadi ya. ya akan cerita banyak lah tentang praktek yang lebih apa rinci gitu ya. Nah, saya prinsip-prinsipnya dulu ya. Nah, izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang KAP gitu ya, prinsipnya itu kan ya Bapak Ibu mungkin sebagian udah kenal lah 3 prinsip utama itu. Tapi sebelum itu mungkin buat yang baru pernah mendengar istilah itu, kita balik dulu ke bentuk-bentuk nyatanya dulu ya. Kalau kita bicara KAP itu seperti apa sih? Sebetulnya bentuknya ada 2, Bu. Bapak ya, ada yang kelompok gitu, ada yang individual. Individual tuh ya kayak kunjungan rumah, layanan di sarana kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, atau konseling begitu ya, itu individual. Kalau kelompok, contohnya gambar-gambar ini, kelompok gitu. Dan kalau kita lihat di bagian kelompok, loh kok isinya kok kayak main-main gitu ya, kayak ngapain ini? Nah, kalau KAP memang ngambil jalur bahwa kalau kita pengen mempengaruhi orang, kita tidak mempengaruhi orang secara langsung ataupun secara keras ataupun secara konfrontatif, tapi bisa secara halus, bahkan saking halusnya itu tidak disadari gitu. Contohnya lewat permainan, bisa lewat lagu juga bisa. Jadi lagu misalnya kita nyanyi sama-sama, nah isi lagu itu sebetulnya adalah ini apa namanya pesan-pesan kita gitu ya. Nah, kemudian orang kan menyanyikan. Dengan menyanyikan, maka dia akan memasukkan pesan kita olehnya sendiri ke kepalanya sendiri gitu. Niatnya seperti itu. Nah, kalau permainan gimana? Ya permainan itu kan ada gerak gitu, ada kompetisinya, ada ketawa-ketawa dan sebagainya. Membuat orang yang tadinya rada-rada gimana gitu ya, rada nggak suka gitu. Oh, topiknya imunisasi. Ih, imunisasi, apaan imunisasi? Dia agak jadi tegang gitu ya. Tapi ketika diajak main, dia agak jadi santai gitu ya, agak nyaman. Dan disitulah baru edukasi bisa dilakukan. Makanya kita kan bilangnya kan connect before content. Jadi connect dulu, baru kontennya. Jangan jangan konten dulu. Kalau kontennya duluan tanpa connect ya nggak bisa. Connect itu seperti ngasih jembatan dulu gitu. Jembatan bisa nyambung, baru kita kasih pesannya. Nah begini Bapak Ibu ya, kalau secara definisi, yang sebelumnya saya enggan memulainya. Tapi kurang lebih sih gini, kalau KAP itu pokoknya adalah komunikasi yang mengandalkan diri kita sendiri. Ya kayak Pak Bambang sendiri gitu loh. Nggak usah pakai poster, nggak usah pakai leaflet, nggak usah pakai booklet, nggak usah kita sendiri gitu. Kita sendiri tuh bukan hanya mulut kita, tapi ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Kita pakai untuk ngajak orang, untuk mempengaruhi orang. Jadi kita sebagai pusatnya atau komunikatornya. Alat bantu, ya alat bantu. Bukan sebaliknya, alat bantu dijadikan pusatnya. Mentang-mentang kita pakai flip chart. Flip chartnya ada instruksinya di belakang. Lah, kita baca instruksinya plak-plak begitu. Nah, itu artinya kita membantu flip chart. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya. Kita maunya kita sebagai komunikator itu yang utama. Kenapa demikian? Karena manusia itu bisa ngajak macam-macam, bisa masuk ke wilayah macam-macam, bisa masuk ke wilayah pikiran, wilayah emosi, wilayah sosial. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Kenapa 3 elemen itu harus dimasuki? Ya karena perilaku itu tidak selalu basisnya adalah pengetahuan. Tahu kemudian melakukan, tidak. Kadang kala masalahnya masalah emosi, kadang masalah sosial sekitarnya. Oh, saya nggak mau minum TPT, bukan saya tidak mau, tapi suami saya melarang. Nah, itu gimana? Jadi aspek orang lain, sosial gitu ya. Nah, coba yuk kita lihat sekarang konteks komunikasinya kan tadi sudah kami sebutkan individu atau kelompok. Khusus untuk TBC ini ya, Pak Bambang, areanya memang lebih banyak individual. Jadi lebih ke kunjungan rumah buat teman-teman passion supporter atau kader atau nakes gitu ya. Di layanan juga individual, konseling individual, tetapi tidak tertutup kemungkinan yang kelompok juga.
Ya, kayak misalnya gini, kita pengen buat edukasi tentang TBC di Musrenbang atau Pramusrenbang lah, Pramusrenbang. Nah, kita ngisi misalnya setengah jam. Nah, itu kan kelompok. Atau kita pengen menyebarkan pesan tentang gejala TBC ke ibu-ibu yang datang ke posyandu. Nah, itu kan kelompok ya. Jadi ini tetap harus dikuasai Bapak Ibu ya, yang individual atau maupun kelompok, karena kepentingannya ada ya. Kita jangan hanya ini Bu ngejar yang pasien-pasien aja. Kita harus preventif. Promotif itu di lini awalnya kan urusan edukasi. Jadi mereka yang tidak tahu gejala-gejalanya, kita ajarin, kita beritahu, kita buat dengan nyanyian supaya hafal dan sebagainya ya. Itu konteksnya kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tentang masalahnya. Masalah TBC itu banyak, sebanyak ya setara dengan masalah TBC yang besar, yang nomor 2 di dunia, bukan bukan nomor 2 di Indonesia, nomor 2 di dunia. Jadi emang gede masalah TBC di kita itu, makanya masalah-masalahnya pun kompleks. Mulai dari orang tidak mau memeriksakan diri, udah tahu udah gejala, udah tahu batuk-batuk 3 minggu, wah nggak mau saya, cuma batuk aja ngapain. Ya, atau bahkan orang yang sudah meriksakan diri terus kemudian ada kabarnya positif. Kadernya udah datang, Pak, Bapak positif ini loh, Pak, hasilnya. Wah, enggak mau. Ngapain saya? Apa saya sehat-sehat aja. Atau bahkan yang sudah nerima obat, mulai berobat, itu kadang jadi masalah juga. Dan yang banyak DO berobat, ya, gara-gara apa itu? Gara-gara banyak hal ya, salah satunya adalah definisi kita tentang sehat sebetulnya. Jadi gini Pak Bambang, orang kita itu sehat itu definisinya adalah ketika sudah merasa sehat. Jadi bukan secara medis, bukan di dalamnya masih ada kandungan eh, kumannya atau enggak, bukan. Tetapi merasa sehat. Makanya gini, orang minum obat TBC harusnya 6 bulan, sebulan minum badannya seger. Nah seger, rasa seger, wah itu sehat. Dan orang sehat itu tidak minum obat, makanya berhenti minum obat. Karena khawatir justru berbahaya. Nah, maka itu pula yang namanya TPT itu nggak masuk di dalam logika orang kita. Loh, obat TPT kok minum, badan sehat kok minum obat? Ya nggak bisa dong. Karena nggak masuk logikanya. Obat tuh buat orang sakit. Kalau sehat nggak minum obat. Nah, itu dia. Ya. Dan bahkan di 5 tahun belakangan kita amati banyak yang lari ke herbalis, ya, herbalis terus berhenti obat larinya ke herbalis. Nah, walaupun ke herbalis ya Bapak Ibu ya, kalau nanti kita belajar tentang KAP, cara kita berkomunikasi dengan orang yang pergi ke herbalis ketimbang minum obat TBC itu tetap yang menghargai. Ya. Jadi mungkin sekalian saya ini intro juga kali ya sedikit demi sedikit. Nilai-nilai KAP itu kayak gini Bapak Ibu ya. Tidak konfrontatif, mengedepankan harmonis ya. Dengan demikian juga mengandalkan nilai-nilai lokal ya. Tidak bentrokan, oh herbal itu apaan, tidak penting, itu tidak perlu. Tapi kita mencoba mencari jalan keluar bersama yang harmonis. Makanya kalau orang itu ke herbalis ya, tetap kita ngobrol ya. Terus pas ngobrol-ngobrol kita tahu dia ke herbalis, bahkan sudah ke 10 herbalis. Wah, untuk mendapatkan alternatif pengobatan selain obat yang dipikirnya itu membuat rasa tidak nyaman. Maka dari sisi kita ya sebagai komunikator Bapak Ibu, kita akan bilang, Bapak ini luar biasa ya, keinginan sembuhnya kuat banget. Nggak banyak orang loh Pak yang punya keinginan kuat untuk sembuh seperti Bapak. Makanya sampai datang ke 10 herbalis begitu. Wah. Dan herbal itu mungkin Pak betul Pak ada manfaatnya tuh Pak. Jadi mungkin herbal ini membuat tubuh kita jadi segar, herbal ini membuat kita tidurnya lebih nyenyak. Nah, itu memang ada poin positifnya. Nah, tapi izin ya Pak ya, itu nanti obat itu akan melengkapi karena obat itu yang membunuh kumannya. Nah, jadi ini dibunuh kumannya pakai obat. Herbal tidak membunuh kuman, tapi membuat kita lebih nyaman tubuhnya.
Nah, makanya nggak apa-apa, silakan saja Pak dilanjutkan, tapi obatnya tidak boleh hilang karena obatnya itu yang membunuh kuman. Jadi mencoba yang harmonis seperti itu. Nah, tadi pagi Bapak Ibu ya, saya di sesinya PPTI gitu. Terus ada yang bilang, sekarang tabibnya Risang, ngomongnya justru tabibnya. Jangan pakai obat yang lain. Nanti herbalnya itu tidak manjur gara-gara obat lain. Wah, berarti yang mau ngajak konfrontatif yang lokal nih gitu ya, yang herbal. Terus gimana dong KAP-nya? Nah, Bapak Ibu, KAP-nya tetap tidak konfrontatif. Terus gimana dong caranya? Caranya bilang begini, iya Bapak Ibu, memang kadangkala obat itu ada yang suka berinteraksi atau kadang suka berantem satu sama lain. Sama seperti misalnya ibu hamil waktu minum TTD kan nggak boleh barengan sama susu kan, sama kopi, karena berantem. Nah, mungkin maksud tabib itu supaya nggak berantem. Tapi yang namanya kemanjuran gitu, cara kerjanya itu biasa ada waktunya. Makanya kan kalau kita minum TTD gitu ya, sama susu boleh-boleh aja, cuma jangan berbarengan. Sama teh boleh saja, tapi jangan berbarengan. Silakan minum obatnya. Tapi diselang 2 jam dari minum obat. Minum obat dulu itu supaya kuman-kumannya mati. Atau herbal duluan silahkan. 2 jam setelah itu, nah, minum obatnya. Jadi kalau KAP itu posisinya bukan pengen cari aman sih, bukan. Tapi kita nggak mau konfrontatif. Kenapa begitu? Nih, ini kadang kala kalau buat temen yang kencang itu, wah nggak bisa begitu dong, kita harus menyampaikan yang benar. Herbal itu nggak ada gunanya untuk bunuh kuman. Iya betul nggak ada gunanya untuk bunuh kuman. Tapi kan ada manfaat lain yang bisa membuat orang lebih nyaman, ya. Oh nggak penting itu, jangan nggak penting. Dan yang lebih penting kita tuh kalau nggak gini menghindari konfrontatif itu ya Bapak Ibu ya, agar kita bisa mengubah perilaku orang. Intinya itu, ya. Hmm, sorry, kok saya jadi kemana-mana ya. Tapi saya balik lagi ya ke masalah perilaku TB ya. Nah, jadi ada yang pergi herbalis. Ada juga yang ini mengunculkan diri. Iya, mengunculkan diri, nggak mau kemana-mana begitu ya. Atau ada yang datang nggak mau ditemuin. Ibu kader datang nggak mau keluar kamar. Ah gitu. Jadi ada perilaku kayak gitu. Kalau gitu kan bahaya ya. Kita nggak bisa berkomunikasi, kita nggak bisa ngajak, kita nggak bisa ngobrol ya. Dan bukan hanya pada para penderita pasien TB ya pasien TB, tapi juga orang lain gitu. Survei kami mengatakan sekarang ada stigma itu masih ada, stigma TBC di masyarakat masih ada. Cuma stigmanya bergeser. Kalau tahun 80-an ya, Bapak Ibu kalau masih ingat ya, 90-an juga masih ada, stigmanya itu banyak yang mistis. Mistis tuh santet gitu. Wah, itu hasil santet. Wah, dia tukang sihir. Wah, dia kena kutukan, dosa lah gitu. Tapi sekarang berubah, bukan yang begitu. Ya, kalau dulu kan ya orang miskin ya gitu juga ya. Sekarang itu larinya itu lebih karena ketakutan orang terhadap TBC yang dianggapnya, wih bahaya banget dan mematikan, mudah menular. Jadi severity, aspek severity, wah mematikan, berbahaya, sama aspek susceptibility, oh gue bisa kena mudah menular nih. Sehingga apa? Sehingga ada perlakuan orang terhadap orang TBC gitu yang kayak menjauhi, "Oh jangan dekat-dekat, dijauhi, kalau perlu, berobatnya jangan dekat-dekat sini." Makanya kan kadang kita dengar kabar pasien TB pindah rumah kalau kontrakan gitu, kan kasihan gitu ya. Atau kasurnya tolong dibakar dong gitu. Waduh, kasihan kan gitu. Itu mau nggak mau membuat beban tersendiri secara mental dan itu tidak membantu proses pengobatan ya. Nah itu pengobatan, ada juga TPT, TPT juga sama ya, suka muncul masalah, orang nggak mau minum TPT lah gitu ya. DO minum TPT-nya, bahkan suaminya melarang gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat sebelah KAP, menurut hemat kami cocok gitu untuk membantu atau menjadi salah satu teknik ya komunikasi untuk penanganan TBC. Kita itu lebih apresiatif sifatnya, supaya apa? Supaya orang nggak tersinggung. Apresiatif itu kan ngeliatnya dari yang positif. Kayak misalnya Bapak Ibu kalau ngeliat gambar ini nih, gambar si Pak Alex ini. Kalau orang yang tidak apresiatif akan bilang, Pak Alex, pakai maskernya salah tuh. Masih bisa menularkan virus corona dan tertular virus corona. Gitu.
Cuma problemnya Bapak Ibu, kalau orang ditunjukkan kelemahannya, orang tidak suka, sedih, bahkan marah. Nah, KP mengambil jalur lain. Kita mulai dari yang positif. Ih, Pak Alex, luar biasa ya, sudah pakai masker. Maskernya masker medis pula. Berarti Pak Alex sudah berusaha untuk melindungi diri dan orang lain. Senang nggak? Senang. Orang itu senang kalau ditunjukkan hal positifnya. Jadi, KP selalu mulai dari hal positif. Setelah senang, baru tambahkan, Pak Alex, supaya lebih melindungi, naikin lagi maskernya itu. Naikin sampai hidung. Ah, itu dia. Itu Pak Alex sudah lengkap melindungi diri dan orang lain. Itu hal yang positif ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berkomunikasi secara harmonis, tidak konfrontatif, tidak menihilkan kekayaan budaya lokal. Artinya kita pakai budaya lokal yang ada dan berjalan beriringan ya. Nah, ini penting buat KP selain supaya tidak bentrok gitu. Kalau bentrok itu menghasilkan penolakan ya, dan juga untuk membuka pagar. Iya, Bapak Ibu. Orang itu punya pagar. Pagar yang menghalangi pesan kita masuk ke diri orang itu. Kalau orang itu masih menutup pagarnya, apapun yang kita sampaikan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi tugas komunikator, tugas pendamping, tugas nakas itu ngajak orang buka pagar. Pagar kebuka, masalah selesai? Enggak, belum tentu. Cari perhatian. Buat orang memperhatikan pesan-pesan kita. Kan gampang, tinggal ngomong aja. Tinggal buat orang ada di depan kita. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Tidak bisa begitu. Orang ada di depan kita. Ya, kader datang ke rumah Mas Rizal depan izin kita. Iya, iya, iya. 5 menit lagi ya. Siap, Pak Bambang. Siap, siap. Oke. Orang datang di depan kita. Atau kita datang ke orang ke rumahnya, ada di depan kita. Apakah kemudian perhatiannya ada ke kita? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Bapak Ibu aja yang ada di depan komputer, ngelihat layar komputer, atau berada di depan komputer, belum tentu pikirannya ke saya. Ya kan? Bisa aja mikirin kerjaan, bisa aja mikirin anak, bisa aja mikirin istri, bukaan apa nih mas maghrib nanti. Iya, jadi komunikator itu penting kita untuk mengajak orang memperhatikan kita ya. Nah itu yang apa namanya yang menjadi nilai-nilai dari KP. Lalu sekarang kita masuk 5 menit terakhir ya, 3 prinsip KP. Jadi apa nih prinsipnya? Sebenarnya tadi sudah mulai disinggung ya, tapi secara ringkas begini, Bapak Ibu, keakraban itu penting. Bangun keakraban dulu. Orang kita itu bisa dipengaruhi lebih mudah kalau kita akrab, kita kenal. Dia kenal kita kenal dia kenal bahwa kita niatnya baik. Bukan karena project, bukan karena nyari duit, bukan karena apa-apa, karena lillahi ta'ala, aduh sayang, nyaah gitu, baik gitu, perhatian, tulus gitu. Kalau orang taunya begitu, gampang Bapak Ibu untuk mempengaruhi. Tapi kalau orang taunya, ah ini kan tugasnya dia, ah ini mah nyari duit, ah ini mah tugas lah pokoknya gitu. Orang akan buat pagar. Ya. Jadi buatlah keakraban itu dengan pasien, atau dengan keluarga pasien, atau dengan lingkungan sekitar yang kemungkinan besar harus kita ajak minum TPT. Supaya apa? Supaya kita bisa mempengaruhi. Jangan mengandalkan teori, data, hasil survei itu untuk mempengaruhi orang. Gak semudah itu. Kan sebelum mempengaruhi orang, kita harus buka pagarnya. Buka pagarnya dengan keakraban. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya kredo gini, ya oke lah orang boleh mangkir obat, tapi jangan sampai dia mangkir ngobrol. Ngobrolnya tetap dipertahankan. Jadi kita jangan baper. Orang nggak mau minum TPT, jangan baper. Tetap ngobrol santai, santai ngobrol asik aja. Orang nggak mau minum obat, ya udah nggak apa-apa santai. Jangan orang nggak mau minum obat nih. Ya udah kalau gitu saya pulang. Jangan atau ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dan lagi kalau kita nanti ngobrol santai sama orang, seperti kita ngobrol sama teman, harapannya kita ngobrolnya tidak kehabisan energi. Ini satu ya. Yang kedua, saling mendengarkan. Itu maksudnya gini, kalau kita pengen mengajak, maka jangan kita ngomong banyak, tapi orang itu harus ngomong lebih banyak. Lebih dulu lebih banyak. Supaya apa? Satu, supaya perhatiannya ke kita. Kalau orang ngomong ke kita, itu kan berarti perhatian ke kita. Ya kan? Kalau ibu bapak ngomong sama saya, bapak berarti perhatiannya ke saya. Tuh, gampang nyari perhatian. Yang kedua, supaya kita tahu
isi pikiran sama hatinya. Kalau kita tahu apa isi hati dan pikirannya, kita bisa menyesuaikan pesan-pesan kita. Kita ngajak ibu itu minum TPT sampai berbusa-busa. Bukannya ibu itu nggak mau sebenarnya. Dia mau, tapi dilarang sama suaminya. Salah sambung lah tuh. Ya, nggak boleh begitu. Yang ketiga, ini yang penting. Supaya berlaku hukum dalam interaksi, yaitu hukum timbal balik dalam kebajikan. Jadi kalau kita ngobrol, berinteraksi sama orang, itu ada hukum-hukumnya Bapak Ibu. Salah satu hukum yang penting adalah kalau kita berbuat baik sama orang, orang akan balas kita. Kita ngasih makanan sama orang nih, Pak, Bu, saya dapat makanan dari kampung, terima ya, ke tetangga kita. Nah, dalam pikiran dia nanti, saya akan balas nih si Risang ya. Kapan-kapan saya punya makanan, saya kasih dia makanan. Gitu. Nah, makanya kalau kita mendengarkan orang ngomong, ini orang ngomong ya kita perhatikan, maka nanti orang itu akan punya keinginan untuk membalas kebaikan kita. Dengan cara apa? Gini, ini orang ngomong, kita dengarkan, dia merasa senang. Nanti pas giliran kita ngomong, dia akan mendengarkan. Nah, itu dia prinsip kedua. Prinsip yang ketiga sekarang, kunci komitmen. Kenapa harus ada kunci komitmen? Karena orang Indonesia itu kalau ngomong iya, belum tentu iya. Ibu, diminum ya TTD-nya? Iya. Ibu, nanti anaknya dikasih makan gizi bersimbang ya? Iya. Iya, iya, tapi enggak. Enggak. Boten kepang, enggak. Orang kita begitu. Makanya dalam KP itu ada teknik-teknik lain, tambahan ya. Supaya iyanya itu iya beneran. Jangan sampai iya itu iya kosong. Ya, kasih minum obat, tapi beneran obatnya diminum. Gitulah Satu Pak menit Bambang lagi ya. Mas Rizal. Nggih, siap. Oh, 1 menit lagi saya nggih, betulan nggih ya Pak ya. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini 3 prinsip yang melandasi teknik-teknik atau metode KAP. Jadi permainan-permainan, nih ngobrol-ngobrolnya. Ngobrol sama orang gimana tekniknya? Ada tekniknya. Obrolan informal lah, obrolan ini, obrolan itu, macam-macam, tapi prinsipnya ini. Kalau Bapak Ibu sudah paham tekniknya, jadi paham. Oh, ini maksudnya begini tuh. Oh, saya kalau ngobrol sama orang, saya suka tanya, lu tinggalnya di mana sih sebelum di sini? Oh, saya di Lampung. Loh, orang Lampung kamu ya? Iya. Sama, saya juga orang Lampung. Nah, itu namanya mencari simpul. Itu masuk dalam teknik di prinsip pertama, gitu ya. Jadi, teknik-teknik adalah turunan dari 3 prinsip ini. Kalau Bapak Ibu sudah paham prinsip ini, tekniknya mah gampang lah. Bapak Ibu pasti sudah menguasai. Ya, kurang lebih itu mungkin Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Ya, Pak Bambang ya, moga-moga ada manfaatnya. Saya serahkan kembali ke Pak Bambang. Ya, silakan Pak Ya, Bambang, lanjut. ya, terima kasih Mas Rizal. Bapak Ibu sekalian, rasanya kurang ya, kurang. Saya aja belajar sama satu nggak pernah bosan. Tapi memang kalau paling seru tuh kalau ketemu langsung dengan Mas Rizal, nanti lebih sehari itu nggak kerasa. Berarti mungkin bisa teman-teman PPKMI atau mungkin iya kami bisa mengundang Mas Rizal secara luring, ya. Jadi biar teman-teman syaratnya ya mesti harus datang ketemu nih. Karena memang belajar ini dalam hal menyenangkan. Karena bagaimana teknik kita bernegosiasi dengan orang tanpa mengedepankan isi pesan itu sendiri, tapi kita lebih mengesankan supaya kita lebih dekat mengenalkan siapa diri kita, agar siapa diri kita ini bisa dikenal dengan orang yang bisa nantinya bisa membawa pesan dan bisa dipercaya. Setelah bisa kita ketahui, punya harapan mereka mau ya tahu dan mampu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh pemberi pesan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah Mas Henry dari Rumah Sakit Dr. Kusnadi. Bapak Ibu sekalian, sudah join? Dr. Kusnadi ini adalah Sampun, Pak. Sampun ya, Dr. Kusnadi ini adalah pamannya Menteri Kesehatan Dr. Ahmad Sudi. Yang kalau Bapak Ibu pernah dengar Menteri Kesehatan Dr. Ahmad Sudi spesialis bedah, nah Dr. Kusnadi ini adalah omnya. Nah, Pak Menkes Ahmad Sudi terinspirasi menjadi dokter karena omnya juga. Ya, itulah beberapa pengalaman saya mendampingi Pak Ahmad Sudi sebagai Menkes. Oke, Bapak sekalian, silakan. Silakan Mas Henry. Dari Pendemes ya. Suara saya jelas nggak Pak Bambang? Jelas sekali. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Pak Risa, selamat siang. Semua Bapak Ibu semua. Oke. Kalau tadi Pak Risa ada pantun,
buah pisang, buah kedondong itu ya. Wah, keren. Saya pun punya Pak, untuk perkenalan saya dengan Pak Bambang. Pak Bambang asli Palembang. Di Jawa Timur Jember itu juga banyak sekarang buku, Pak. Ya. Jadi pantun saya, Duku Palembang, Langsep Singosari. Salam kenal Pak Bambang dari saya Hendri. Nah, sedikit maksa ini Pak. Ya, Oke. Bapak Ibu sekalian ingin melanjutkan, sebetulnya ini bukan ilmu yang banyak ya. Ini lebih tepatnya rangkuman saya, pertanyaan-pertanyaan selama saya mencoba ya mempraktekkan KAP di ruang TB gitu ya. Jadi banyak kegundahan-kegundahan ketika saya mulai mencoba KAP di ruang TB gitu ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing bersama. Nanti sangat banyak yang saya harapkan ya, masukan-masukan itu tentunya akan menjadi saran dan motivasi tersendiri bagi kami yang ada di ruang perawatan TB gitu. Masuk mungkin Bapak Ibu sekalian yang juga berada di layanan kesehatan ya, untuk berhadapan dengan pasien. Mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi sama Pak Risang ya, dari 3 prinsip KAP tadi ya. Tentunya prinsip tadi sebetulnya bisa dilaksanakan dengan beberapa modifikasi, dengan beberapa pendekatan. Tentunya pendekatan itu sesuai dengan kondisi ataupun siapa yang kita ajak bicara ya. Tentunya juga berkaitan dengan secara geografis kita berada tinggal di mana. Di situ ada suatu budaya yang istilahnya mengikat pada diri kita. Ngapunten izin share screen deh. Saya coba menuangkan beberapa praktek KAP yang pernah saya lakukan di ruang perawatan TB. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan Bapak Ibu semua, mungkin yang langsung pada kelompok gitu ya, ketika edukasi dengan kelompok itu kita di tataran di rumah sakit ya, di tataran di rumah sakit ini satu memang fokusnya kepada kuratif ya, kepada pengobatan. Dan di situ rata-rata ketika berbicara masalah pengobatan di ruang TB, maka hampir bisa dipastikan bahwa yang dirawat itu kalau sudah seleksi triase di UGD, rata-rata pasien itu tingkat emergensinya di prioritas 1 ataupun prioritas 2. Karena kalau prioritas 3 rawat jalan gitu ya. Maka yang prioritas 1 atau prioritas 2 ini akan menjadi syarat atau indikator pasien ini akan masuk rumah sakit ya, atau harus opname begitu. Dan yang paling banyak untuk di ruangan kami itu adalah statusnya mungkin ya P2 gitu ya, karena yang kalau P1 rata-rata sudah langsung masuk ke intensif, ruangan intensif ya, di ICU. Gitu Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk memberikan istilahnya kegundahan-kegundahan kami ketika menjalankan KAP ya, jadi menjadi masukan bagi kita semua ya. Ya. Jadi mau nggak mau namanya rumah sakit ini pada profesi, pada pelayanan, pada ya masalah juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa sendiri, pelayanan yang kita lakukan pada pasien ini senantiasa banyak profesi yang akan memberikan kepada pasien tersebut ya. Kemudian layanannya pun bukan hanya ruang perawatan saja, di situ ada ruang penunjang gitu ya. Ini juga akan berpengaruh kepada bagaimana nanti kita menjalankan KAP ya. Kemudian kalau mutu di rumah sakit kami sudah sesuai gitu ya, untuk KAP itu cocok sekali ya, kepuasan pelanggan adalah kebanggaan kami. Rata-rata dengan KAP ini harapannya memang dan banyak yang menyampaikan pasien puas ya, dengan pendekatan-pendekatan secara dengan metode KAP ini. Kemudian komunikasi bagian dari standar akreditasi.
Maka kita memang mengembangkan bagaimana bentuk-bentuk komunikasi baik secara verbal ataupun non verbal ini. Kemudian pasien secara holistik ya harus kita layani. Jadi banyak hal yang harus kita istilahnya dari sudut pandang dari sisi pasien kita akan masuk. Itu juga menjadi bekal kita untuk membuka suatu percakapan dengan pasien ataupun keluarganya nantinya. Kemudian pelayanan sesuai dengan tingkat emergensi ini yang saya sampaikan tadi. Tidak semua pasien itu bisa kita ajak ngomong ya, karena ketika sudah masuk dengan emergensi tingkat emergensi P2 gitu atau P1 ya, ketika nggak mendapatkan layanan di ICU-nya penuh misalkan harus ditempatkan di tempat kita ataupun istilahnya nggak mau dirujuk di tempat rumah sakit lain yang ada fasilitas ICU-nya, maka ya kita rawat dan di situ rata-rata pasien ya sudah nggak istilahnya menurun kesadarannya atau bahkan tidak sadar. Dan di situ tentunya nggak bisa kita melakukan suatu KAP kepada pasien. Atau pasien yang memang sudah mengalami sesak berat. Kesadarannya bagus tapi sesak berat. Nanti mungkin ini kita nggak menunggu pasien tersebut akan berbicara gitu ya. Jadi gaya nonverbal dari pasien itu sudah kita bisa tahu ya. Yang penting adalah prinsip KAP tadi tetap kita jalankan. Begitu juga selain itu kepada keluarga. Tentunya ini juga berpengaruh beberapa hal yang 5 hal ini yang saya sampaikan di awal. Ya. Terkait dengan 3 prinsip tadi, ya, jalin keakraban, saling dengar, bicara, dan kunci komitmen itu sebetulnya ketika kita jalankan itu sudah menjadi suatu goals yang luar biasa bagi suatu layanan ya, layanan kesehatan ya. Bagaimana di situ ketika kita menjalankan itu mutu akan terjamin. Ya. Secara kualitas kepuasan pasien pun oke, gitu ya. Kemudian safety-nya juga oke. Kemudian kepuasan pasti harapannya seperti itu. Ini adalah 3 hal yang menjadi hampir semua rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang ingin dicapai seperti itu. Ya. Kemudian ini saya sampaikan tadi bahwa ketika kita memberikan layanan kepada pasien di rumah sakit itu, apakah misalkan di ruang perawatan TB gitu ya. Di situ ada beberapa profesi ya, PPA, profesi pemberi asuhan yang memberikan pada pasien yang sama gitu ya. Jadi misalkan dari satu ruangan itu di situ ada dokternya, kemudian ada perawat bidannya ya. Kemudian ada tenaga farmasi ya, apoteker, kemudian ahli gizinya juga ada. Seperti itu. Jadi bagaimana memberikan sentuhan KAP itu ya harusnya semua PPA dengan konsep KAP ini bisa memberikan ya dengan tentunya spesifikasi ketika memberikan asuhannya, asuhan gizi sendiri, asuhan farmasi, asuhan medis ya, seperti itu. Ya tentunya ada beberapa hal mungkin yang saya sampaikan tadi yaitu beberapa modifikasi ya, seperti itu. Nah, kenapa hal ini juga menjadi penguat ya bagi kita ketika kita memang sama-sama ketika semua satu tim ini sudah menggunakan konsep KAP semua, pendekatannya itu luar biasa sekali. Akan tetapi jika masih belum ya nggak apa-apa ya, kita parsial, misalkan hanya beberapa PPA yang menggunakan, yang lainnya masih belum, ya lambat laun nanti kita mulai ajarkan atau kita kondisikan ya, mulai menggunakan KAP begitu ya. Jadi bisa dibayangkan rata-rata memang kalau di ruang perawatan, apalagi dengan kasus yang gejalanya pasien TB masuk dengan sesak gitu ya, itu sudah tidak ada di situ sepertinya ketika banyak istilahnya apa tadi ya, jalin keakraban ya, dengan kemudian ada di situ bertanya kepada pasien ataupun keluarganya gitu, tidak terlalu panjang karena memang tingkat emergensinya ketika pasien sesak itu pun kita sudah segera ya, jadi di situ pun sangat cepat sekali di posisi kuratif itu seperti halnya tidak seperti ya, saya garis bawahi seperti halnya tidak ada suatu penawaran ya, maka ketika dengan gejala yang masuk yang dialami si pasien TB tadi masuk, maka sudah ada standarnya, maka kita jalankan. Maka posisi KAP adalah bagaimana memberikan edukasi kepada pasien ataupun keluarganya ya, agar prosedur yang sudah ditetapkan secara bagus dalam suatu penyakit ataupun keluhan ya, baik dari semua profesi tadi itu bisa terlaksana dengan optimal.
seperti itu. Jadi di sini kita perlu belajar lagi ya, tentunya kami yang juga perlu belajar lagi ketika dijalin keakraban tadi yang disampaikan oleh Pak Risang tadi, ketika misalnya ada pagar, ya sepertinya pagar itu akhirnya sepertinya akan tidak berlaku pagar itu, karena memang sudah ada suatu SPO tersendiri ketika memang ini sesaknya segini, kemudian penurunan kesadaran itu sudah ya kita ya sedikit harus mau Pak ya, begitulah mungkin ya bahasanya. Jadi ketika di masyarakat ataupun di ini ya sedikit berbeda tentunya. Ya, ini saya lanjutkan dulu. Oke. Ya, 3 menit lagi, Mas Henry. Siapa Bang? Oke. Ya. Nah, ini KAP dalam asuhan PPA ya. Tentunya hampir semua PPA itu ada seperti ini. Ini saya adopsi dari sisi keperawatan ya. Sebetulnya KAP sudah masuk. Mulai kita jalin keakraban pertama kali kita berinteraksi dengan pasien gitu ya. Terutama kalau misalkan dari ruangan perawatan TB itu ya, ketika pasien kiriman dari UGD sudah masuk, di situ sudah ada ya. Cuma tadi yang disampaikan sama Pak Risan, kita bentuknya adalah jalin keakrabannya itu adalah komunikasi interpersonal, itu dengan cari simpul itu ya. Jadi untuk sedikit memudarkan hal yang harus dipaksakan misalkan, karena terapi itu kan sebetulnya kan tidak ada ini ya, karena sudah ada SPO-nya, sudah ada terapi advice-nya harus masuk ini dengan kondisi emergensinya si pasien gitu. Jadi situ kita bisa masuk dengan interpersonal itu ya, beberapa hal tadi yang mencari simpul misalkan ya, Bapak rumahnya mana, oh ya saya dekat sana ya, oh wilayah Bapak sana banyak duriannya ya misalkan seperti itu ya. Jadi itu sudah memecah istilahnya kebutuhan ya atau lebih mengakrabkan kita. Kemudian pertanyaannya menimbulkan emosi positif dan negatif itu rata-rata memang kita di awal ketika baik di UGD ataupun di ruang perawatan itu ya pasti akan mengkaji mencari data itu banyak ya, mulai kapan, apa aja gejalanya ya. Ya itu memang menimbulkan suatu apa namanya citra nggak baik atau istilahnya memori nggak baik pada si pasien ataupun keluarganya, merasa menderita, merasa sedih seperti itu. Akan tetapi yang penting adalah kita sampaikan hal yang positif ya, dengan pertanyaan positif. Wah Bapak, atau pernyataan positif. Bapak sudah luar biasa ini, betul Bapak sudah dibawa ke sini. Alhamdulillah itu luar biasa Bapak. Ya, itu sudah memberikan apresiasi seperti itu, sudah memberikan emosi yang positif. Tentunya ini nggak saya baca semua, ya. Jadi semua alur mulai dari pengkajian sampai evaluasi itu kita menjalankan praktek KAP 3 prinsip ini ya, sampai menguji komitmen ya. Kalau saya sampaikan lanjut saja ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, untuk di ruang perawatan itu ya, jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama itu adalah ketika pertama kali pasien MRS, kemudian perawatan dan KRS ya. Ketika pertama masuk MRS ya kita jalin keakrabannya, kenalan nama. Tapi selanjutnya ketika perawatan sudah tahu namanya, kita menyebutkan namanya si bapaknya ataupun misalkan keluarga yang sudah kita kenal ya, kita sebutkan namanya, misalkan oh Pak Andi ya. Yang pertama memang masih berkenalan, tapi berikutnya sudah kita menyebutkan nama. Kemudian KAP dengan komitmen bersedia mengikuti prosedur selama perawatan. Ya, tujuannya KAP yang di sana sebetulnya dengan beberapa teknik tadi itu tujuannya adalah kunci komitmennya di situ, bersedia mengikuti prosedur selama perawatan. Kemudian di perawatan, saat menjalani perawatan itu sendiri itu nanti komitmennya sesuai dengan kondisi pasien ya, kondisi pasien. Ketika misalkan ini harus pasang NGT misalkan ya, harus dipindah ke ICU ya, maka di situ kita komitmennya KAP-nya, jalin keakrabannya, persuasinya, tujuannya bagaimana si pasien ini mau mengikuti treat atau advice sesuai dengan kondisinya, seperti itu ya. Meskipun kadang dirasa memang tidak cukup banyak waktu ketika harus disampaikan keluarga dan mendiskusikan kepada keluarga ya, karena kadang-kala emergensi dan harus cepat untuk mengambil keputusan seperti itu. Maka penting kita di awal itu jalin komunikasi ataupun keakraban lebih baik ya.
artinya mereka sudah menaruh harapan dan kepercayaan kepada kita. Habis Saat waktunya, Mas Henry. Oke, siap, Iya. Pak Bambang. Oke. Oke, minta waktunya sebentar ya, Pak Bambang. Iya, monggo. Oke, Bambang sebentar. Oke, jadi untuk KP di ruang perawatan sendiri ini ada dua ya. Selain memang kita fokus juga pada pasien ataupun penunggunya, kita juga harus meng-KAP juga teman-teman kita yang ada di ruangan ya untuk mau melakukan KAP. Di sisi yang lain pun kita melakukan KAP kepada teman-teman itu untuk menjalankan tindakan-tindakan yang bermutu, yang berkualitas atau sesuai dengan prosedur. Itu penting. Ya. Karena kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama tim. Tim itu juga harus memiliki konsep yang sama dengan KAP juga, gitu ya. Nah, kalau misalnya ya ini jadi KAP bisa kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, gitu ya. Selama pasien tentunya kita ada beberapa pendekatan yang berbeda. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Bambang. Pak Bunten, terima kasih banyak Pak Bambang. Nanti Terima kasih untuk Mas Henry. Mudah-mudahan informasi yang sangat baik ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak sekalian, semakin banyak pesertanya, menjadi sudah hampir 880 peserta yang join pada webinar hari ini. Artinya memang kebanyakan kita membutuhkan komunikasi skill yang sangat mudah, tapi ternyata tidak juga mudah dirasakan oleh setiap orang, apalagi bagi orang-orang yang sangat-sangat introvert, karena sangat memungkinkan orang itu malas berbicara, saling malas menegur. Nah, kesuksesan para tenaga kesehatan itu sebenarnya diawali dari bagaimana dia bisa membuka pintu, memberikan informasi, good looking, ya, itu menjadi kesan yang sangat awal, ya. Namun tidak semua orang memiliki seperti itu. Tapi ini semua dapat bisa pelajari, Bapak sekalian. Keberanian berbicara, menegur terlebih dahulu, gitu. Itu awal-awal yang baik sebagai tenaga kesehatan. Mengingat bahwa penyakit TBC ini adalah penyakit yang memang sangat luar biasa bila dibandingkan dengan COVID. Kalau saya berbicara, kalau COVID itu 2-3 hari udah ketahuan sakit COVID ya. Kalau TBC ini baru berbulan-bulan baru terkena pun nanti menurut WHO satu orang yang menderita penyakit TBC dapat menularkan dalam jangka waktu setahun itu bisa 6-10 kali. Jadi yang orang yang terinfeksi itu belum meninggal sudah mendebarkan lagi. Nah, ini bagaimana cara trik kita untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat agar betul-betul penyakit ini sudah dapat kita sudahi sehingga kita dapat memiliki masyarakat yang sehat dengan setinggi-tingginya dan kita dapat berproduksi secara sehat dan produktif. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian yang saya banggakan, yang ketiga adalah Mbak Rini dalam tanggung jawab Puskesmas di Jatinegara. Apa sudah siap? Siap, Pak Bambang. Siap. Itu sesama Promkes. Silakan Mbak Rini ya. Mbak Rini adalah tanggung jawab Promkes di Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur. Ya. Dia adalah alumni TOT KAP di Bintaro. Monggo silakan Mbak Rini. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Salam kenal buat Pak Bambang, Pak Hendri, dan salam hormat saya buat Pak Risang. suhu KAP saya itu Pak. Kebetulan tadi ada pantun dari Pak Hendri, saya coba-coba juga berpantun, boleh ya? Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum masuk ke bahasan, mari kita saling kenalan. Mantap. Kenalkan, nama saya Ririn. Saya sejauh ini masih aktif di Puskesmas Jatinegara, Jakarta Timur. Sampingnya Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Kebetulan hari ini saya dikasih kesempatan, suatu kehormatan dapat mengisi di forum kemisan ini, yang mana saya sangat apresiasi ada forum ini Pak, karena
saya selaku alumni KAP itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita implementasikan di lapangan, terutama saya di puskesmas, dan memang jauh berbeda dengan rumah sakit. Mungkin implementasi Pak Hendri di rumah sakit lebih sekupnya lebih kecil, dan kalau saya mungkin lebih luas gitu karena kita menyangkut ke masyarakat gitu. Jadi izinkan untuk ini saya tidak, mohon maaf, mohon izin Pak Bambang, saya tidak menyiapkan untuk PPT, tapi Iya. saya hanya sekedar sharing-sharing aja Boleh, 15 dari menit ya waktunya. pengalaman-pengalaman saya, Pak. Jadi saya kebetulan kaitannya hari ini kita dengan TBC, jadi saya di sini akan sharing-sharing bagaimana sih penerapan KAP di Puskesmas Jatinegara, terutama program TBC nih. Nah, kebetulan kita di bulan November kalau nggak salah itu kita ada kegiatan terkait dengan evaluasi daripada kader. Kita punya kader kesehatan atau kader TBC itu ada 18, tapi memang yang aktif kita itu ada 11. Karena puskesmas pembantu kita ada 11 dari wilayah Jatinegara. Jadi kebetulan di situ kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya di awalnya itu kita ngobrol-ngobrol terkait apa sih kendala-kendala daripada kader-kader itu dalam menjaring atau mengajak kepada kontak serumah untuk melakukan pemeriksaan. Karena pada kenyataannya itu mereka itu tidak mau dengan beberapa alasan. Jadi saya di sini memberi, ibaratnya apa ya, memberi semacam sharing-sharing lah untuk bagaimana teknik-teknik komunikasi, pendekatan-pendekatan mereka seperti apa. Ternyata sesudah saya gali dari mereka bagaimana sih mereka cara mengajak gitu, sebelum kita masuk ke materi kita itu, saya berusaha mengajak kepada mereka bagaimana sih selama ini kader dalam mengajak masyarakat ataupun keluarga yang terkait kontak erat gitu. Ternyata memang rata-rata mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dari puskesmas gitu. Misalkan dia sudah punya data nih, data nama pasien, alamat gitu. Mereka hanya datang, ya udah mengajak gitu. Mereka lupa bahwa kita di sini tak kenal maka tak sayang. Nah, tiba-tiba mengajak gitu, kalau sudah akrab mungkin enak gitu, Pak. Jadi mungkin di sini kita akan mengingatkan kepada kader tersebut bahwa kita perlu akrab dulu. Kaitannya dengan prinsip KAP tadi, bahwa membangun keakraban dulu. Kadang-kadang mereka hanya tetangga tapi say hello aja mungkin saat ke pasar, mungkin saat berpapasan aja gitu. Tapi kalau tidak ada bangun keakraban, cari benang merahnya, itu jadi susah mereka akan masuk ke ranahnya itu, dan mereka mengakuin di situ bahwa memang hal-hal seperti itu tidak terfikirkan oleh mereka. Tuh, jadi hal itu yang menjadi PR kami nih, PR kami di tingkat puskesmas untuk bagaimana membuat kader itu terlatih untuk menggunakan teknik-teknik KAP atau pendekatan. Karena beda dengan kelompok ya Pak, kalau kelompok kita ada bermain gitu, tapi kalau namanya di personal itu kita tidak bisa bermain, tapi kita cari nih keakraban dari benang merahnya, mungkin asal yang sama, daerah yang sama, ataupun mungkin hobi atau dari makanan, mungkin pada saat kita ketemu di warung mungkin, "Oh masak apa? Oh suka ini ya?" Gitu. Bisa aja kita memulai dari situ. Kalau misalkan ada hobi atau masakan yang benar-benar sama, itu menjadikan suatu benang merah. Bisa kita masuk di dalam komunikasi yang lebih akrab lagi, ke dalam lagi. Yang kedua itu bagaimana kita saling mendengar. Biasanya kalau kader itu, halo? Maaf Pak, lagi
biasanya kalau kader itu kan merasa itu dari puskesmas, mereka ya udah mereka bicara aja gitu karena mereka merupakan agennya puskesmas gitu, kesannya seperti itu. Jadi tidak ada kesempatan untuk pasien ataupun warga itu bertanya ataupun mungkin sedikitlah pertanyaan-pertanyaan, mereka lebih banyak menjelaskan gitu. Padahal sejatinya bahwa penjelasan itu sudah didapatkan pada saat mereka ada di puskesmas, dengan pendamping minum obatnya pasti sudah dijelaskan oleh petugas-petugasnya itu. Gitu. Jadi di dalam saling mendengarkan itu mereka juga apa ya, belum terbiasalah dengan hal-hal kita mendengarkan dengan baik, bagaimana mendengarkan dulu baru kita menimpali kayak gitu, hal-hal yang sederhana itu memang kita perlu PR kita untuk bisa menjadikan kader-kader kita menjadi pendengar yang baik, itu perlu pelatihan. Untuk selanjutnya sesudah kita akrab dengan keluarga dan kita bisa ngobrol banyak dengan mengajak, dengan bagaimana sih kalau misalkan tidak apa efeknya kalau TBC itu tidak dilakukan pemeriksaan pada kontak eratnya dan lain-lain, apalagi ada bayi atau balita, apa sih itu bisa disampaikan oleh kader kalau memang beliau sudah ada akrab di situ. Oh ternyata ada satu hobi, oh hobi sama-sama, hobi itu masak seblak gitu. Bisa aja dari situ timbul keakraban karena kan di Jakarta itu kompleks sekali. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, jadi banyak-banyak sekali suku-suku yang berkumpul di situ dan banyak karakter. Itu PR berat buat kami di dalam penerapan komunikasi, Pak. Jadi memang itu tantangan buat kita juga, seperti itu. Mungkin kalau saya bercerita aja nanti mungkin bisa disambung dengan ada pertanyaan kali, Pak. Ini ada masalahnya kalau kita bicara langsung seperti ini kan di pengalaman saya, mungkin pengalaman teman-teman yang lain mungkin bisa lebih banyak lagi mungkin, Pak. Karena ini pengalaman saya terkait saya promosi kesehatan, saya di situ ditugaskan bisa membuka atau mengajarin kader-kader itu bisa berkomunikasi, bisa menerapkan komunikasi antar pribadi dengan baik untuk perubahan perilaku. Jadi ada jadwal di kami untuk melakukan edukasi kepada kader, kepada petugas juga gitu. Karena memang seperti Pak Hendy tadi juga petugas juga perlu untuk pemaparan atau penerapan KAP ini karena memang dia bersentuhan juga dengan pasien bagaimana cara melayani pasien dan lain-lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik kepada pasien gitu. Karena komplain masyarakat itu sekarang banyak macamnya, Pak. Kita salah berkomunikasi sedikit aja kita juga sudah masuk di dalam komplain di CRM seperti itu. Jadi nggak hanya kepada kader tapi kepada tenaga kesehatan sendiri kita akan menerapkan juga teknik-teknik KAP ini. Seperti itu Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Terima kasih. Ada link di Zoom itu kata ada link di Zoom. Mana link? Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada yang bocor, mohon Bapak Ibu agar bisa dimut semua, ya. Oke, nasi ketan dibuat rengginang. Cakep. Nah, jangan lupa dibuat tape untuk nostalgia. Hadirin selamat siang, semoga selalu sehat dan bahagia. Ya, saya juga punya pantun sebenarnya. Oke, Bos sekalian, ini ada
10-15 menit ke depan kita akan berdiskusi dengan tokoh dan pelaku utama dari KAP di masing-masing tempat kerja. Silakan, ini ada Abi Rayyan dan Arif Rahman ya. Silakan mungkin Pak Abi Rayyan dulu yang akan bertanya. Silakan langsung aja di unmute. Yang kedua Pak Arif ya. Pak Arif ini kayaknya teman saya nih, dosen dari Mas UMS di Solo. Silakan Pak Abi, monggo. Pak Abi Rayyan. Pak Abi, monitor. Pak Abi, atau mungkin Mas Arif dulu. Mas Arif, Oke, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dibuka Mas. Oke, On izin kamera Pak biar. Bambang mau bertanya ke Bu Riri. Halo. Ya, Halo. Pak. Ya, siapa dulu nih? Jackson. Girayan. Atau Pak Abi Oke. sudah. Atau sudah ada Pak Abi. Pak Abi dibuka tolong on kamera Pak. Ya, Oh, Oke, biar oke. teman-teman tahu ya. Sudah. Ya, singkat, tolong sampaikan dari mana Pak Adi. Oke. Ya, Kalau Assalamualaikum yang lain, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita mendampingi klien TB biasanya dibarengi dengan HIV/AIDS, sehingga psikologis yang bersangkutan itu tidak stabil ya, mengingat posisinya dia khawatir, sangat takut dengan dikucilkan dan lain-lain. Tentu saya kira untuk KAP-nya itu tidak hanya pada mengkondisikan agar dia mau rutin minum obat, tapi juga berkenaan dengan bagaimana dia menjalani kesehariannya, gitu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kemudian kita memberikan penguatan-penguatan agar dia satu rajin minum obat, karena kebanyakan pengalaman pribadi mendampingi itu dia nggak kuat dengan banyaknya jumlah obat yang diminum ya, apalagi sampai 3 bulan berturut-turut, 6 bulan bahkan. Yang kedua, bagaimana memberikan penguatan agar dia lebih membuka diri, mungkin lebih menerima keadaan seperti itu. Dan yang ketiganya, ini Bang, saya melihat KAP yang sedang kita bahas ini lebih ke arah pendampingan paliatif ya, pendampingan paliatif kepada klien TB. Biasanya kan dia tuh udah diponis waktunya nggak lama ya, karena TB langsung kena HIV juga, HIV/AIDS. Nah, bentuk hubungannya Bang antara komunikasi personal antar pribadi dengan komunikasi paliatif terhadap pasien yang detik-detik menjelang kematiannya itu, meninggalnya, bagaimana Bang hubungannya Bang? Ini karena kenapa saya hubungkan, karena barusan saya mengikuti tadi webinar tentang peksos medis terkait dengan penanganan pasien paliatif di rumah sakit. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin satu lagi, Mas Arif. Mas Arif bisa dibuka? Oke, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Bambang. wabarakatuh. Saya ingin menyapa, mau bertanya sama Bu Riri aja nih, sekaligus temu kangen. Halo Bu Riri. Sampaikan dari mana Mas Arif? Biar Saya Arif langsung Rahman on. dari Mataram, Pak, dari Lombok. Yeah. Bu Riri mana? Bu Riri tadi hilang kah? Ya, Bu Riri masih tetap ada di sini. Masih mendengarkan. Ya, silakan Mas Arif. Jamnya Ibu Tiri. Mana Bu Riri udah kelihatan nih, sama kasih pantun. Baik, langsung saja mungkin Bu Riri ini minta pengalamannya gitu ya. Teman-teman sekalian, ini alumni KAP Angkatan 2. Teman-teman, mungkin pengalaman kita. Nah, kalau kita berbicara TB ini ada teman-temannya itu ya, kalau nggak salah ya kesehatan jiwa. Ini kan lebih terkait dengan apa? Terkait dengan stigma itu, stigma yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini komunikasi gitu ya. Kita membangun itu, kita ke lingkungannya dulu atau kita masuk ke keluarganya gitu. Itu yang itu aja sih mungkin. Ya, pengalaman dari Bu Riri itu untuk pengalaman kita semua sih mungkin. Nah, kalau apa namanya ya,
Walaupun sekarang ini teknologi sudah semakin berkembang, tapi masih juga itu TB masih dianggap sebagai stigma. Nah, kira-kira kiat kita ini ya sebagai dengan KAP ini apa gitu. Itu saja mungkin Pak Bambang, Pak Prof. Ya, Makasih banyak ya. terima kasih Mas Arif. Maaf Pak Bambang tadi Ya, Nah, ya, ini orang yang sempat baru. hilang. Oke, Halo Bu Riri. yang hilang sudah kembali. Tadi Iya, pertanyaannya Pak ya Arif. bisa dengar Bu Ririn bisa jelas tadi pertanyaannya dari Mas Arif. Itu Dengar Pak, Saya ulangi lagi kalau gitu ya. Ya, kepotong putus. Pak. Oke. Maaf. Silakan Mas Arif, langsung singkat saja. Iya. Kejamnya Ibu Tiring ulah ketumbar. Apa kabar? Bu Riri. Bu Riri apa kabar? Oh ya, mana kan bisa berdehan mungkin Ada apa Bu dan Riri, ini minta ini ya gambaran teman-teman yang dilakukan teman-teman di Puskesmas terkait dengan bagaimana kalau menurut saya sih ya antara TB ya ini TB kan salah satu penyakit yang memang masih adalah 11-12 dengan 11-12 dengan kesehatan jiwa dengan ODGJ gitu ya. Nah, ini kan memang yang menjadi masalah terbesarnya selain penyakit itu sendiri adalah stigmatisasi masyarakat itu gitu. Nah, di kiat kita ini ya KAP di masyarakat selain tadi Pak Risang sudah nggak ajak ngobrol mengutarakan bahan itu kira-kira ya kader ya teman-teman kader di Puskesmas Jatinegara gitu ya untuk ya menurunkan stigmatisasi ini gimana? Itu aja sih, makasih. Boleh langsung dijawab Pak Bambang? Ya, langsung boleh. Oke. Yang pertama dulu kali, yang dari Mas Abi Rayyan tadi ya. Silakan mungkin Mas Risang. Ya. Tadi pertanyaan dari Mas Abi Rayyan. Mau Bu Riri dulu atau saya dulu? Boleh. Bebas. Boleh. Mas Risang dulu. Susunan nomor urut. Oke. Saya sih mungkin itu tadi Papa Ryan tuh ngasih pertanyaan banyak dan berat-berat itu. Itu pertanyaan serius semua itu. Jadi mungkin bahasnya gak panjang, lebar. Tapi kalau saya terkait sama ini ya, orang yang menarik diri, mengucilkan gitu ya, merasa minder. Kadang-kala itu adalah refleksi dia terhadap masyarakatnya. Jadi kadang-kala dia, iya sih, karena dia punya pemikiran sendiri gitu ya, kekhawatiran-kekhawatiran sendiri. Oh, ntar menularkan, ntar orang begini gimana, ntar gimana. Tapi ada kalanya itu adalah hasil interaksi. Hasil interaksi maksud gini. Kadang gaya kita mendekati orang supaya tidak minder, itu membuat orang minder. Gitu. Ini ada pernah cerita tuh ya, ada satu orang kader yang mendapati ketua RW-nya kok nggak muncul-muncul lagi, minder gitu, gara-gara stroke ternyata gitu. Nah, kalau dia datang ke Pak RW-nya itu dengan wajah sedih, kasihan Bapak, aduh Bapak, moga-moga sehat ya Pak ya. Ya si Pak RW-nya semakin merasa bahwa wah saya orang lemah, saya orang yang patut ditolong, dikasihani, ya makin minder lagi. Jadi kadang-kala gaya kita secara nonverbal terutama ya, gimana kita menunjukkan diri kita ataupun pilihan kata kita, itu membuat orang semakin merasa dirinya ya begitu itu gitu loh. Karena itu ada juga pendekatan-pendekatan di mana kita berhadapan dengan orang yang dia khawatir tentang stigma, tapi kita biasa-biasa aja. Misalnya pendekatan yang sifatnya humor gitu. Orang udah kena TBC gitu, ya. Tapi kalau kita datang ke orang itu, kita nggak concern sama sekali sama penyakitnya. Kita nggak ngomong sama penyakitnya, pengalamannya gimana, sakitnya gimana. Udah yang kayak gitu lah yang buat dia semakin tertekan. Tapi kita ngobrol aja ketawa-ketawa gitu. Akan mempertawakan penyakitnya gitu. Yang membuat orang jadi semakin biasa aja. Nah, ini mungkin salah satu pendekatan yang bisa dicoba gitu ya, apakah seperti itu yang bisa dipakai. Tapi intinya adalah jangan membuat orang semakin tertekan akan statusnya gara-gara kita mengikuti perasaan kita juga gitu, menunjukkan bahwa dia tuh begitu. Ih kasihan ya, khawatir kok mati gimana, ntar gimana. Orang semakin tertekan gitu. Itu mungkin kalau untuk yang pertanyaannya Papa Ryan tadi, Papa Ryan ya. Nanti yang secara konseptual hal lain mungkin di forum aja kita ngobrol ya. Iya. Oke, terima kasih. Siap Bang, lanjut, siap. Ya, silakan dengan Mas Henry atau Bu Ririn dulu, silakan monggo. Yang mau ngasih.
Halo, Mas Henry, masih monitor? Atau Bu Ririn dulu boleh? Ya, silakan Mas Henry, monggo. Silakan Mas Henry. Ya, jadi saya ingin yang ini Pak, yang tadi dari Pak Sofa yang pertama tadi ya, terkait kalau misalkan Ya, Pak Birayan. paliatif tadi ya. Jadi memang seringkali kita dihadapkan pada kondisi pasien yang memang sudah terminal gitu ya, kategori terminal menjelang ajal gitu ya. Dengan kondisinya apalagi misalkan ada juga yang B20 gitu ya, B20 juga. Maka memang dari awal si pasien pun sudah nggak bisa kita ajak untuk KAP karena kondisi penurunan kesadaran dari si pasien tersebut. Bisa adalah bagaimana dengan bentuk empati kita kepada pasien tadi ya, kepada keluarga, terus kemudian tentunya tetap dengan teknik tadi ya, tiga yang disampaikan Pak Risang tadi, ketika memang sudah terjalin keakraban itu, maka mereka akan menyerahkan sepenuhnya karena ada rasa percaya kepada kita, sudah kenal dengan Hilang suaranya nih. Halo? saling Mas Henry, cara gitu. monitor. Suaranya hilang timbul. Mas Henry, monitor. Sinyalnya Mas hilang timbul atau masih di jalan ini? Mas Henry, monitor. Boleh atau mungkin Bu Ririn dulu boleh, Bu Ririn. Boleh Pak. Tadi terkait pertanyaan dari Pak Arif tadi Pak, yang mungkin stigma ya Pak ya. Iya. Stigma tadi, yang pasti memang masih ada stigma dan memang di masyarakat, tapi bagaimana kita di dalam pembekalan kepada petugas, kita di dalam melayani itu bagaimana teknik-teknik KAP itu sedikit banyak itu kita juga terapkan. Tadi Pak Isang itu saya sangat setuju sekali itu, bagus sekali sebenarnya terkait dengan mungkin pasien itu rata-rata kalau TB itu dia yang datang ke puskesmas itu menengah ke bawah Pak. Nah, artinya apa? Artinya kita memandang pasien itu kalau kelihatan penampilannya kurang bagus itu kita kayaknya sebelah mata gitu. Tapi dengan kita menerapkan teknik-teknik seperti ini, kita mau nggak mau semua pasien itu sama di mata petugas gitu. Jadi terus yang kedua itu bagaimana kita di dalam pasien itu tidak, walaupun dia punya penyakit TBC itu bukan berarti itu menjadikan suatu kiamat ibaratnya, kita pasti tertular gitu, tidak. Petugas itu ditaruh atau ditempatkan di ruangan yang memang secara ventilasi itu dia memenuhi syarat untuk kuman TB tidak berkembang biak. Itu ada standar-standar ruangan untuk pelayanan di TB. Sementara untuk pembekalan kita ke kader terkait dengan bagaimana dia stigma dari kader sendiri pun masih ada sebenarnya yang masih berstigma bahwa penyakit TB itu adalah penyakit yang cepat menular gitu. Memang pada dasarnya memang penyakit menular, tapi menjadikan dia itu nggak semua kader, memang susah Pak, kita terus terang kader kesehatan termasuk kader TB itu kita susah mencari kader TB yang mau bekerja dan mau datang ke tempat orang yang tersangka dengan TB. Itu memang susah sekali, makanya kita hanya dari 18, 11 itu yang aktif itu Pak Arif. Jadi memang di sinilah komunikasi kita akan bangun, karena selama ini kan mereka belum terpapar banget dengan teknik KAP-nya sendiri Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ini saya dengan program TB, promosi kesehatan dengan program TB akan bersinergi dan berkolaborasi
untuk melakukan pelatihan dan teknik-teknik KAP, bagaimana sih berkomunikasi untuk menghilangkan stigma-stigma yang ada di masyarakat, termasuk di kader itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak yang langkah-langkah kami yang akan kami lakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ririn atas jawaban yang saya kira bisa membantu teman-teman di lapangan, terutama Mas Arief. Ya. Pak Henry sudah monitor lagi. Pak Henry, sepertinya dia sedang Sudah, Pak. crash. Maaf Oke, monggo tadi, silakan. ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Monggo, Oke. Mas. Oke, jadi kita izin sharing terkait beberapa hal yang disaringkan oleh Bapak-Bapak tadi ya, di lapangan juga, terutama yang ada di posisi yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di kuratif yang ada di rumah sakit ya. Rumah sakit tadi memang kendalanya kita dihadapkan pada tujuan kita ini KAP ke siapa, Pak? Satu, ke pasien jika masih memungkinkan. Kemudian yang kedua, KAP ini kepada keluarganya. Seperti itu. Terus kemudian memang di situ saya sangat menekankan tentang pentingnya di teknik awal ya. Di awal itu memang tidak membutuhkan waktu banyak ya. Karena kita bekerja kemudian apa namanya istilahnya dengan waktu ya, berjalan dengan waktu dan kondisi pasien seperti itu. Yang terpenting adalah yang paling efektif ya yang saya lakukan ya ketika menjumpai pasien-pasien dalam kondisi memang berat ya, berat gejalanya itu, maka si pasien pun sudah nggak bisa kita KAP gitu, mungkin hanya kalaupun iya aja mungkin bisa dari keluarganya. Artinya tadi beberapa fase yang saya sampaikan tadi memang KAP kan membutuhkan banyak komitmen. Pertama yang di awal itu memang menjadi kunci pertama ketika kita memang sudah ada simpul, kemudian si keluarga itu sudah menyerahkan ya, itu kepada leluasa untuk melaksanakan semua fase ya, semua fase sesuai dengan treatment yang ada di advice yang ada di rumah sakit seperti itu. Ya tentunya tetap kita ajak ngobrol ya, kita sampaikan tentang manfaatnya gitu sedikit dan menurut pendapat dari keluarganya bagaimana gitu ya. Kadangkala kan ketika suatu prosedur itu akan dilaksanakan, si keluarga pun kadang tidak memahami tentang pentingnya karena masih melihat suatu tindakan yang akan kita lakukan itu mungkin menyakitkan ya, mengerikan ya. Tapi ketika memang kita sudah terbentuk dari awal dengan adanya keakraban tadi, simpul sudah muncul ya. Kalau misalkan di tempat di Bondowoso itu kita sudah menggunakan bahasa Madura itu sudah menjadi simpul ya, sudah menjadi simpul yang mudah ya untuk menjalin keakraban. Ya. Itu lebih mudah ketika kita mau menjalankan rentetan dari etis tadi itu lebih mudah karena sudah ada unsur kepercayaan kepada kita semua. Jadi memang yang kita hadapi di semua fase itu Pak Bambang, jadi kesulitannya ya, jadi tidak semua tidak apa namanya komunikasi kita pun kadangkala masih terbawa, itu kendala di pasien satu, kemudian masalah kendala di petugasnya sendiri. Ya, kendala di petugas itu ketika si petugas ini selesai menangani suatu pasien yang emergensi ya, tingkat kritis misalkan, dan di situ gaya bermainnya si petugas ini karena di emergensi itu pasti selesai. Kadang masih membawa mode, belum berubah mode menangani pasien yang istilahnya perlu KAP yang lebih soft gitu aja. Gitu. Itu kadangkala untuk perubahan mode dari emergensi kemudian pindah ke kamar menangani satu pasien yang lain yang butuh penanganan yang mungkin yang lebih soft, yang lebih hangat gitu, kadang masih terbawa ya dengan kecepatan kita harus beberapa teknik tadi mungkin agak cepetan juga gitu, mungkin terkesan KAP-nya kurang tampak gitu. Itu mungkin Pak Bambang beberapa kendala yang ada di ini bisa menjadi masukan untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih Mas Henry, Bapak sekalian. Nah, kan nggak terasa kita dikasih waktu 1 jam, sudah 1 jam 20 menit kita diskusi di awal.
Makanya bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut TOT, aduh, itu rugi banget ya, rugi banget. Kita dulu bareng bikin TOT menyusun dengan Pak Arisan itu, meskipun sama berlatar belakang prokes, tetap senang. Karena memang basically bahwa KAP ini sangat membuat orang untuk bersimpati kepada kita. Tapi dengan catatan kita sendiri yang membuat simpati kepada mereka dahulu. Ya. Masih ada satu lagi beberapa pertanyaan, mungkin siapa yang bertanya, Bapak sekalian, kita berikan termin yang terakhir, ya karena waktunya kita dibatasi ya. Kalau nggak puasa, wow, bakalan sampai malam ini, Mas Risang ya. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian, monggo. Atau masih mau berburu takjil, perang takjil kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, Saya mungkin boleh lagi. bertanya Pak Bambang? Monggo, siapa yang mau tanya? Silakan on kamera, Bu Ros ya. Iya, mohon izin nggak on Tanya- kamera ya. Tanya Iya, ke Bu monggo. Riri ya. Iya. Dari mana Bu Ros? Saya dari Depok Pak, temannya Oke. Pak Arif. Iya, Wis, temannya Pak Arif. mantap. Sama Bu Ririn, Ya. sama semua Ya. Bapak Ibu di situ. Iya. Halo Bu Ini Ros. saya melanjutkan. Halo, Assalamualaikum Pak Arif, sehat? Ya. Baik, Bapak Ibu, saya melanjutkan pertanyaan dan juga tanggapan dari Pak Arif tadi. Kita selama ini cenderung untuk sosialisasi kepada saudara-saudara kita yang menjadi penderita TB, dan kadang menyalahkan lingkungan ataupun sekitar yang kurang memberikan dukungan secara simpatik gitu. Tapi barangkali ada hal-hal yang perlu kita asinkronkan. Bagaimana supaya lingkungan itu bisa memberi dukungan simpatik, tentu perlu kita adakan juga semacam sosialisasi untuk dukungan psikososial terhadap para penderita TB ini, dan bagaimana SOP yang harus dijalankan oleh lingkungan serta para pendukungnya, baik itu kader maupun tim kesehatan. Karena sering juga saya lihat terjadi, satu sisi itu masyarakat itu sangat memberikan respon yang tidak empatik terhadap para penderita TB, tapi di sisi lain justru yang memberikan respon empatik ini tetapi tidak melakukan standar ataupun SOP yang tepat, sehingga dimungkinkan beliau-beliau ini juga bisa membawa bibit ataupun virus atau baksil-baksil yang bisa ditularkan ke keluarga maupun ke sekitarnya. Nah, itu bagaimana Bapak? Apakah ada SOP yang sudah disosialisasikan? Saya belum tahu, atau memang perlu ditingkatkan sosialisasi SOP semacam itu. Terima kasih, itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Bu Rosnia. Jadi silakan ini bisa dijawab lebih tepatnya untuk Mas Risang dan Bu Ririn. Guys, monggo silakan. Bu Ririn mungkin Pak Bambang ya. Oh iya, Bu Ririn, monggo Menjelaskan silakan. tentang gimana cara tidak terinfeksi mungkin ya. Ya, Bu Ririn. mungkin ada membuat psikososial atau support system dalam psikologi itu, support system agar kita tuh memiliki relations yang sangat baik dan bisa diandalkan. Silakan Bu Ririn. Terima kasih Pak Bambang. Oh, pertanyaannya panjang lebar dan lengkap sekali. Ya. Salut. Sama sama Bu Ros. Tepuk salut ya. Salut. Iya. Salut. Oke. Biar gak tegang ya Bu Ros ya. Ya. Kami makin siang ini makin kayaknya perut ini udah tidak kompromi nih soalnya. Baiklah, kaitannya tadi dengan pertanyaan bagaimana sih kita support sistemnya ada nggak sih, terus bagaimana terkait dengan infeksi. Nah, bahaya infeksi memang kalau kita bicara lintas sektor untuk pendukung daripada program atau pasien-pasien dengan TB, memang terus terang ini kita memang belum melakukan hal-hal sampai kepada lintas sektornya gitu.
Tapi memang kalau kita di kolaborasi dengan program, kita pasti sudah melakukan, termasuk dengan program kesehatan lingkungan kita, gitu, kaitannya dengan bagaimana sih kita menjaga lingkungan pasien itu dengan TB. Memang kalau kita bicara lingkungan juga, kita juga apa ya, tidak menutup mata bahwa di lingkungan kita, terutama wilayah Jatinegara itu wilayahnya sangat padat sekali. Jadi beda dengan di apa ya, di luar DKI mungkin masih ada space untuk rumah itu tidak berdekatan, jendela itu bisa apa, bisa terakomodir untuk membuat jendela yang ada sinar matahari masuk gitu loh. Jadi sirkulasi udaranya bagus, karena sejatinya memang PR berat sekali untuk kita memutus rantai penularan. Nah, memutus rantai penularan sendiri itu terkait dengan penyakit atau kuman TBC. Tapi di Puskesmas Jatinegara juga ada nanti ada kegiatan semacam apa ya, semacam yang temu TPT itu program untuk menjaring pasien yang dengan TBC itu bahwa yang apa keluarga dengan kontak erat dengan TBC itu kita kumpulkan. Kita sudah melakukan seperti itu, kita kumpulkan, nanti kita akan melakukan mantuk tes sesuai dengan SOP pastinya itu sudah kita lakukan kemarin juga. Kita melakukan seperti itu dengan apa, dengan harapan kita akan bisa menemukan atau memutus rantai-rantai untuk infeksius itu. Jadi hal-hal itu yang sudah kita lakukan di Jatinegara, begitu Bapak Bu Ros. Kaitannya dengan lintas sektor, ya memang kita agak PR juga untuk melakukan advokasi ke lintas sektor terkait dengan bagaimana sih butuh dukungan, karena memang PR-nya ini baru fokusnya ke stunting, mungkin mudah-mudahan ke depannya nanti bisa terakomodir gitu. Mungkin bisa jadi PR juga kita untuk terpikirkan untuk bisa bagaimana kita minta dukungan yang lebih fokus lagi untuk penanganan TBC ini. Mungkin itu aja Pak Bambang dari saya. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Bu Ros yang sudah bertanya dan atau mungkin Mas Risang mau nambahi, tapi sebelumnya saya kasihkan tadi kan ngomong tentang perut. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan pedasnya makaroni. Puji syukur kita kepada Tuhan, kita sudah banyak bertemu di acara hari ini. Silakan Mas Risang. Saya tidak akan menambahkan apa-apa lagi, Pak Bambang. Udah ada makaroni itu disebut-sebut. Terima kasih. Oke, baik Bapak sekalian, rasanya atau mungkin Mas Henry mau nambahkan beberapa poin penting untuk penambahkan dari beberapa penanya tadi, terakhir dari Bu Rosmi, monggo. Bu Rosmi, ya silakan. Terima kasih Pak Bambang waktunya. Mungkin sedikit dari kami, istilahnya yang juga berkesan. Terima kasih Pak Risang atas ilmunya kepada kami, yang kami juga ingin improve gitu ya, ilmu yang sudah kita dapatkan saat TOT itu di tataran memang sedikit berbeda dengan Bapak Ibu yang mungkin ketemu dengan kader sekali gitu ya, selesai gitu ya. Ini berbeda sekali dengan kita di awal sampai bisa jadi 2 hari, 3 hari atau 4 hari kita akan bertemu terus dengan si pasien ini dan keluarga ini. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa dinamika yang juga terjadi pada kondisi pasien pun kita juga mengikuti. Maka komitmen yang di awal dan berikutnya sampai akhir itu akan banyak sekali komitmen-komitmen yang kita kunci. Seperti itu. Nah, tentunya ini butuh suatu kunci pertama sisi dalam mau mengikuti prosedur yang diterapkan di rumah sakit seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu banyak kalau untuk di rumah, mungkin nanti komitmennya ketika persiapan untuk pulang ya. Seperti itu Pak Bambang. Jadi untuk yang di tingkat
di perawatan rata-rata kan karena masuknya sudah pada posisi P2, artinya emergensinya sudah level memang harus seperti itu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi yang terakhir tadi, bagaimana kita menerapkan KAP, tapi di sisi yang lain juga SPO supaya tetap berjalan ya, seperti itu. Jadi ini butuh suatu improvisasi ya bagi kita, akan senantiasa belajar kepada Pak Risang dan teman-teman semuanya bagaimana kemasan dari KAP ini ketika dibutuhkan di rawatan yang memang emergensi di rumah sakit. Terima kasih Pak Bambang dan semuanya. Sami-sami Mas Henry. Baik, terima kasih dimanapun Bapak Ibu berada. Sudah 200 orang sudah escape alias melarikan diri untuk perang melawan takjil ya. Tapi by the way, kita semua sudah hari ini banyak memberikan tempat waktu belajar di majelis yang sangat terhormat ini, karena sesungguhnya tempat yang sangat baik kata Rasulullah adalah majelis yang berilmu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian di bulan penuh barokah Ramadan ini kita tetap berguru dan berilmu sehingga mudah-mudahan ilmu ini dapat dipraktekkan sesuai dengan informasi dari Mas Risang tadi, bahwa prinsip-prinsip KAP sangat penting ya, mulai dari prinsipnya adalah individu ya, kemudian kelompok ya, individu seperti counseling, berbicara face to face, kalau kelompok itu kayak bermain, bisa dengan cara apa? Bermain dengan lagu dan dengan gerakan ya. Sungguh indah kalau kita memang bisa memberikan informasi yang kita berikan. Sebenarnya itu adalah hal yang mudah, niat yang terus diulang-ulang selama mungkin dan berulang-ulang. Selama ada salah terus kita akan perbaiki. Tidak ada selamanya kita pertama kali benar, tidak. Ini keahlian kita menjadi orang ahli berenang itu karena memang setiap hari berenang gitu ya. Jangan pernah Anda mengharapkan menjadi perenang gitu ya. Seperti kayak Lukman Yode, kayak seperti Elvira Rosana Sution. Anda tapi tidak pernah berenang. Tapi jadilah seperti Mas Risang atau Mbak Ririn gitu ya, Mas Henry yang di Bondowoso ini ya, menjadikan adalah hal perubahan. Kemudian karena sebenarnya kalau kita simpulkan dari Mas Risang itu bahwa KAP itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi yang terus-menerus yang harus dilatih gitu ya, komunikasi sendiri dan itu tidak menggunakan hal-hal yang kontrovertif ya. Nah, artinya bahwa prinsip komunikasi KAP ini adalah pertama menambah akrab. Kalau saya bilang, kalau ilmu saya itu membuat kejutan adalah kita selalu tebar pesona dengan apa yang akan kita harapkan kepada mereka supaya mereka tahu. Ya. Kemudian setelah kita tambah akrab, tambah baik, cara masuknya itu gampang. Karena apa? Pagar itu akan lama-lama akan turun dan terbuka. Setelah kita berakrab, ya, kemudian kita saling mendengarkan dan berbicara. Ya, kalau sudah berbicara, sudah mengenal, kita mau berkomitmen. Nah, ibaratnya kalau lebih serunya lagi, kita tuh sering ta'arufan. Kita kan, kalau saya masih bujangan tuh, sering tebar pesona. Ya. Artinya, siapa jodoh saya? Nah, tapi ini tebar pesona pesan. Tapi jangan pernah harap pesona ini akan diterima langsung seketika itu juga. Jangan pernah bermimpi. Tapi ada juga sih orang yang karena lu kita bagus, kita ramah, kita baik, terpesona ya. Siapa yang tidak terpesona dengan Mas Risang, apa yang diucapkannya pasti akan gitu ya. Nah itu contoh. Tapi jangan ditiru, Mas Risang jam terbangnya udah terlalu tinggi bila dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu pertama ya. Kedua, kalau kita sudah banyak tebar pesona, kita punya harapan apa? Yang melihat tebar pesona itu akan tertarik. Ya, makanya kita akan ya kalau orang kita sering ta'arufan gitu ya. Lama-lama kita akan apa? Diajarkan kalau orang udah seneng apa aja mau. Kalau sudah mau adanya komitmen. Komitmennya apa kalau dalam kita ta'arufan? Yang menikah, ijab kabul. Ya kan komitmen kita supaya kita mawadah rahmah. Nah, artinya KAP ini setelah kita banyak tebar pesona, terus kemudian kita dengan adanya komitmen, kegiatan KAP ini terus berlangsung dengan baik dan tidak pernah luntur gitu. Oleh waktu, oleh zaman, oleh usia kita. Jadi kita betul-betul mengharapkan apa yang menjadi milik kita KAP, kelebihan KAP, para teman-teman yang sudah belajar KAP ini menjadi kunci dari sebuah kegiatan yang sangat atraktif gitu di mata masyarakat.
Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, tanpa panjang lebar kita berpantun duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudaraku yang sudi telah datang. Masih satu lagi. Ada wanita cerita menjadi biduan. Kita bingung mencari alamat. Selamat datang dan selamat berpisah para tuan dan puan. Semoga acara ini membawa manfaat. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Indah Ramadini. Salam sehat jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ceria. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tunggu waktunya ya. Kita dari teman-teman Kesam bersama Risang akan buat sesuatu kejutan. Ikuti terus. Saya lagi dekat sama Mas Risang buat kejutan nanti. Terima kasih Mbak Indah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Bambang Purwanto dan juga Mas Risang, Pak Henry, Bu Ririn, dan yang sudah banyak, dan juga para hadirin partisipan yang sudah aktif sekali bertanya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan sudah hampir lewat 1 jam 1 jam 45 menit. 14.43. Ya, luar biasa semangatnya. Ini bukti memang kita semua memang punya tekad yang sama untuk bisa eliminasi TB ya, Pak Bambang ya. Baik Bapak Ibu, seperti tadi kata Pak Bambang, kita semua adalah mulai pejuang takjil ya jam 3, udah mau jam 3, jadi kita harus buru-buru pulang dan menyiapkan takjil bersama keluarga, berbuka puasa. Terima kasih atas kehadirannya, tetap semangat. Dan kami tutup kegiatan sehari untuk peringatan Hari TB Sedunia di Forecast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Terima Endah, kasih Mbak Bapak-bapak. Eda. Mohon maaf lahir selamat. Terima kasih Pak Bambang. Bu Ami baru kelihatan. Pak Henry, terima kasih. Izin live nggih. Izin, Sampai ketemu live. di acara lain lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mantap. Live. Solid banget. Terima kasih. Oke, Mau sudah selesai loh. izin live Oke. nggih. Cendrawati Selesai ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nggih, sami. Terima kasih. Izin live Bu Endah, Bu Ami nggih. Terima kasih Pak Henry. Henry. Pak, terima kasih semuanya. Amin tabah. Halo Mas Vero. Mas Vero. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Mas Vero, makasih. Terima kasih banyak. Sehat semuanya. Ya. Oke, mantap. Mama Ira ibunya Ya, juga ya. saya wanita loh. Terima kasih Bu Ami, Mbak Endah. Terima kasih Bu kembali Bu Ririn. Live nggih. Iya. Keren-keren. Oke. Keren. Matur nuwun, matur nuwun. Ya. Terima kasih. Izin nih